Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan segenap para jemaah yang hadir pada siang hari ini agar supaya kita terus meningkatkan dan menjaga kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin dengan menjalankan sebaik-baiknya apapun yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi sejauh-jauhnya apapun yang menjadi larangan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di satu bulan di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, di mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini, maka di situ Allah menetapkan 12 bulan dalam setahun. Nah, di antara 12 itu ada 4 bulan yang diharamkan. Di antaranya adalah bulan yang kita sedang berada di dalamnya, yaitu bulan Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan ya dalam ayat itu kepada kita, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim pada bulan itu kepada diri kalian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dalam 4 bulan ini, terkhususnya di bulan Muharram ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala-pahala kebaikan. Pun demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melipat gandakan pahala dosa yang kita kerjakan. Termasuk di antara dosa yang telah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa zalim. Bahkan secara khusus Allah Azza wa Jalla pernah berfirman di dalam salah satu hadis qudsi, Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu kepadamu. Pun demikian telah aku haramkan kezaliman itu terjadi di antara kalian. Fala tadhalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kezaliman itu? Sehingga hal itu merupakan hal yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan terjadi kepada dirinya sendiri. Banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya adalah yang dibawakan oleh Al-Asbahani. Beliau mengatakan wad'u syai' fi ghairi mawdhihi al-mukhtass bihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang telah ditetapkan secara khusus untuknya. Itu adalah kezaliman. Imma binaqsanin, entah itu karena ada pengurangan, au biziyadatin, atau karena ada penambahan, wa imma bi'udulin an waqtihi aw makani, entah karena ada ketidaksesuaian waktu ataupun tempatnya. Saya contohkan. Misalnya, panjenengan misalkan berhutang ya.
kepada saudaranya. Karena ini sering terjadi. Kasus pinjam-meminjam ini sering terjadi. Ketika terjadi dengan berhutang, biasanya yang memberi hutang itu memberikan deadline waktu kepada panjenengan. Taruhlah, bulan depan ya, bulan Agustus tanggal 10 kamu harus melunasi hutangmu. Nah, ketika sudah sampai ya di tanggal 10 harusnya kita bayar hutang. Tetapi sampai tanggal 12 ya, sampai tanggal 13 bahkan sampai tanggal 15 kita belum membayar hutang kita, padahal sudah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan ketika awal kita meminjam uang. Maka pada saat itu sejak dari tanggal 11 ya, setelah tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal dia belum bayar, orang yang meminjam tadi sedang melakukan kezaliman dan dia wajib meminta maaf kepada orang yang dihutangi. Kalau tidak, dia setiap hari akan berdosa. Dan kalau sampai dia tidak bayar dan dia meninggal dunia, nanti di akhir akan lebih panjang urusannya. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang kezaliman, maka kezaliman ini jenisnya, bentuknya, macamnya sangat banyak sekali. Dari yang paling kecil kemudian sampai kezaliman yang paling besar. Hanya saja dari yang banyak dan beraneka ragam ini, para ulama membagi kezaliman ini menjadi 3. Yang pertama adalah zulmul abdi nafsahu bil isyraki billah. Kezaliman seorang hamba kepada dirinya dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berbuat syirik kepada Allah, itu merupakan zalim yang paling besar ya. Dan kezaliman ini al-zulmul ladzi la yaghfirullahu minhu syai'an, berpotensi membuat Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan kepada orang tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, zulmul abdi nafsahu bi maksiatillah. Kezaliman seseorang kepada dirinya dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-zulmul ladzi la ya'ba'u bihi syai'an. Kezaliman yang berpotensi membuat Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap orang tersebut. Kalau kita sudah tidak dianggap oleh Allah, maka kita akan berjalan semau kita. Dan tentunya karena kita sudah tidak dianggap, mungkin ketika kita merasa dikasih rezeki oleh Allah, sebetulnya itu bukan. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah kamu kasih. Oleh karena itu Rasulullah SAW dahulu pernah mengatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kalian itu tidak punya rasa malu, sudah kerjakan semaumu. Itu kata Rasulullah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kezaliman yang ketiga adalah zulmul 'abdi li ghairihi minal ibad. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada orang lain. Kalau 2 pertama tadi adalah kezaliman yang dilakukan orang kepada dirinya, kezaliman yang terakhir ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh dia kepada orang lain. Nah, dan kezaliman ini al-zulmul ladzi la yatrukullahu minhu syai'an, berpotensi membuat kita ini tidak mendapatkan apapun nanti di akhirat. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Masyaallah muslimin wa sallallahu mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk kezaliman yang sering terjadi dan bahkan kadangkala orang yang sedang melakukan kezaliman tidak merasa adalah kezaliman yang terjadi di media sosial, entah itu Instagram, Facebook, WA, TikTok, dan media-media sosial lainnya. Taruh misalkan di Instagram ada sebuah berita ya, misalkan yang menyampaikan tentang kejelekan seseorang, atau taruhlah misalkan ada berita tentang Pak Jokowi misalkan, presiden kita. Kemudian di situ netizen menaruh komentar ya, dengan mengetik pakai jari-jarinya. Ada yang komentarnya baik, ada yang komentarnya miring, kemudian ada yang komentarnya bahkan sampai menghujat. Ya. Nah, ketika komentar Anda di media sosial Anda kepada siapapun kemudian masuk ke dalam ranah hujatan, menghina dan semacamnya, itu sudah masuk ranah kezaliman. Dan masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kezaliman yang terjadi di media sosial itu lebih berbahaya daripada kezaliman yang terjadi di dunia nyata. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Iya, karena kezaliman yang kita lakukan di dunia nyata, kita bisa jadi gampang meminta maaf kepada orang-orang yang kita zalimi. Tetapi kezaliman yang terjadi di media sosial, apalagi kezaliman itu kita lakukan kepada orang yang tidak kita kenal dan orang itu juga tidak mengenal kita, maka kita akan tambah susah untuk minta maaf.
Dan di antara sifat seorang mukmin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina laisa bil la'ani wala ta'ani wala fahishi wala badi. Orang mukmin itu bukanlah mereka yang suka menghina, bukan pula mereka yang suka melaknat, bukan pula mereka yang sering berkata kata kotor. Ingat, Rasulullah di sini menegaskan di antara sifat seorang mukmin, orang itu dikatakan seorang mukmin bila dia bisa menjaga lisannya, bisa menjaga jari-jarinya, agar dia tidak mengetik hal-hal yang kemudian menyakiti orang lain. Ustaz, apakah sama perkataan yang disampaikan secara langsung melalui lisan dengan perkataan yang kemudian kita ketik melalui jari-jari kita di media sosial? Hukumnya sama. Ada sebuah kaidah yang mengatakan al-kitabah tanzilu maqamal qaul. Tulisan itu hukumnya sama dengan perkataan yang disampaikan secara langsung melalui lisan kita. Misalkan kita ghibah ya, dengan lisan secara langsung ya, kita ngumpul misalkan berempat, berlima, berenam dan semacamnya, kemudian kita ngomongin saudara kita dengan hal-hal yang saudara kita kalau dengar tidak senang, maka di sini kita sudah ghibah, dosa. Nah, kemudian sekarang kita ngerumpi, tapi bedanya kalau biasanya kita ngumpul ya, bertemu langsung, ini enggak, ini ngerumpinya di media sosial berupa grup WhatsApp misalkan. Diomongin lah teman-temannya, memang ya kalau Pak Hadi begini, ada yang namanya Pak Hadi, mudah-mudahan tidak ada Pak ya. Tapi kalau ada itu pun Pak Hadi bukan yang di sini, tapi Pak Hadi yang di luar sana. Nah, misal ya, dia ngomongin kalau Pak Fulan memang begini begitu, iya. Kemudian yang lain juga nyautin, ngomongin kejelekan tentang si Fulan. Nah, di sini mereka ghibah, tapi ghibahnya tidak secara langsung, tetapi melalui ketikan, ya, melalui jari-jarinya, karena dia ghibah di media sosial. Hukumnya apakah sama dengan kezaliman atau ghibah yang disampaikan secara langsung? Sama, tidak ada bedanya, dosanya sama. Tapi kadangkala kezaliman yang terjadi di media sosial ini seringkali tidak kita rasakan. Kita ghibah tapi kita tidak merasa ghibah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42, "Wa la tahsabanna Allah ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun." Dan janganlah kalian mengira Allah itu bakalan lupa dengan apa yang dikerjakan mereka orang-orang yang berbuat kezaliman. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhashu fihi al-absar. Melainkan Allah tangguhkan balasannya nanti di hari yang sudah Allah tentukan. Memang orang yang berbuat kezaliman tidak langsung Allah balas pada saat itu, tetapi ingat, nanti di akhirat mereka akan mendapatkan balasan-balasan dari kezaliman. Bahkan kata Rasulullah, setiap makhluk itu nanti akan diberikan haknya. Bahkan seandainya ada kambing yang bertanduk, kemudian dia berbuat zalim dengan nyeruduk, misalkan kambing yang tidak bertanduk, maka nanti kambing yang tidak bertanduk tadi dipersilakan untuk menuntut haknya kepada kambing yang bertanduk yang melakukan kezaliman kepada dirinya ketika di dunia. Tentunya kalau kambing saja dimintai pertanggungjawaban, pastinya kita sebagai manusia yang sudah dianugerahi akal untuk berpikir, pastinya akan lebih dimintai pertanggungjawaban. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Maka ketika mendengarkan pertanyaan model seperti ini, semua sahabat sepakat jawabannya sama, yaitu mereka yang tidak punya harta, yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda. Semuanya sepakat demikian jawabannya. Dan kita pun saat ini ditanya, pasti kurang lebih jawabannya tidak akan jauh berbeda. Hanya saja pada saat itu Rasulullah mengatakan, "Innal muflisa min ummati." Oh, tidak demikian kata Rasulullah. Orang yang bangkrut dari umatku itu kata Rasulullah, mereka yang ketika dia datang dari dunia membawa pahala salat,
membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, dan membawa pahala-pahala kebaikan yang lain. Tetapi di sisi yang lain, ketika dia hidup di dunia, dia melakukan kezaliman kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia menghina, dia menghujat, dia memukul, mengambil hartanya tanpa hak. Kemudian dia melakukan bentuk kezaliman-kezaliman yang lain. Apa yang akan terjadi kepada orang yang melakukan kezaliman itu? Maka kata Rasulullah, nanti orang-orang yang dia zalimi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut haknya. Maka pada saat itu, karena harta benda, uang, semuanya sudah tidak berlaku. Yang berlaku hanyalah amalan yang dia bawa. Maka Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban. Ketika datang satu orang yang dizalimi dia, maka kebaikan yang dimiliki orang yang menzalimi tadi dikasihkan kepada orang yang dizalimi. Kemudian datang yang lain, kemudian datang yang lain, sampai pada akhirnya kata Rasulullah, seluruh kebaikan itu habis diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi selama di dunia. Maka apa yang terjadi setelah demikian? Sementara orang-orang yang dizalimi masih ada, maka tetap orang itu dipanggil, kemudian diminta haknya. Kemudian karena kebaikannya tidak ada, dosa-dosa orang yang dia zalimi diberikan kepada orang yang menzalimi tadi, sehingga dia pun tidak punya kebaikan sama sekali, dosanya terus bertambah dan pada akhirnya dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Ingat kaum muslimin, balasan dari kezaliman adalah neraka Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita sudah merasa melakukan kezaliman, segera minta maaf. Entah itu dengan sikap kita, entah itu melalui lisan-lisan kita melakukan kezaliman, segera minta maaf. Itu kenapa dahulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar supaya kita minta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Padahal beliau telah dijamin masuk surga. Dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang sudah diampuni. Tapi beliau masih memberikan contoh kepada kita. Beliau beristighfar kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Kira-kira kalau kita mau berpikir, itu karena apa? Itu merupakan pelajaran bagi kita. Kadang-kala kita ini berbuat salah, tapi kita tidak sadar kalau kita sedang berbuat salah. Oleh karena itu, baik kita berbuat salah atau tidak, kita diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jaga lisan kita. Karena kata Rasulullah, di antara penyebab terbanyak orang itu nanti masuk neraka Allah Azza wa Jalla adalah lisan-lisan yang tidak terjaga. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang menjaga sikap, menjaga perilaku dan menjaga lisan-lisan kita, sehingga kita menjadi insan-insan dan hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita mendapatkan balasan surga dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Rahman ya Rahim, irhamna wal muslimin. Ya Tawwab ya Ghaffar, اغفر جميع المؤمنات. يا رزاق ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقيموا الصلاة.